Halo teman-teman, perkenalkan saya Andi Dinda Nur Islami. Saya merupakan mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Prodi Bisnis Digital. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Jadi untuk teman-teman, tolong disimak ya videonya. Bahasa adalah cara manusia untuk berkomunikasi yang berguna untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan. Bahasa membawa kita untuk memahami apa yang ada di sekitar dan untuk apa memiliki keterampilan tertentu. Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak bahasa. Setiap tempat di Indonesia memiliki bahasa sendiri sebagai media interaksi. Oleh karena itu, Indonesia telah membentuk satu bahasa yang berfungsi sebagai komunikasi atau penghubung masyarakat daerah di Indonesia. Nah, dengan demikian, bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu dan bahasa resmi bagi berbagai suku bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selain itu, bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, seperti tercantum pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal khusus mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan kata lain, ada dua macam kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928. Nah, yang kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk fungsi bahasa Indonesia ada beberapa macam, yaitu yang pertama sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sering juga disebut dengan bahasa nasional atau bahasa persatuan, yang artinya bahasa Indonesia merupakan bahasa primer dan baku yang harus digunakan pada saat acara formal. Bukti penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ada di dalam Naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Nah, mulai saat itu dipakailah bahasa Indonesia dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia fungsinya sebagai identitas nasional yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Fungsi bahasa sebagai lambang identitas nasional adalah bahasa Indonesia mempunyai nilai-nilai sosial dan budaya luhur bangsa. Dengan adanya nilai tersebut, mencerminkan bangsa Indonesia menggambarkan ciri khas dari karakter bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga, sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan maksudnya, bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara, tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyaknya suku bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda, maka akan sulit berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. Nah, maka dari itu digunakanlah bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan perhubungan nasional. Dengan adanya bahasa Indonesia, seseorang dapat saling berkomunikasi untuk segala aspek kehidupan. Nah, yang keempat, sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang, sosial budaya, dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat dapat berpergian ke seluruh pelosok tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Nah, yang kelima, sebagai lambang kebanggaan negara. Di dalam fungsinya,
Sebagai lambang kebahagiaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga, pelihara, dan kembangkan, serta rasa kebanggaan pemakaiannya senantiasa kita bina. Nah, untuk yang kelima, sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara artinya bahasa Indonesia adalah bahasa yang resmi. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus digunakan sesuai dengan kaidah, tertib, cermat, dan masuk akal. Jika menggunakan bahasa Indonesia harus lengkap dan baku. Tingkat kebakuannya diukur dengan aturan kebahasaan dan logika pemakaian. Untuk yang ketujuh, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa sebagai wahana untuk menyampaikan informasi secara cepat sehingga kita dapat menguasai ilmu tersebut. Bahasa Indonesia telah mampu menjadi sarana pengembangan ilmu dan teknologi yang ditandai dengan pengindonesiaan istilah bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Nah, 8. Sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari lembaga pendidikan terendah atau taman kanak-kanak, sebagai dengan lembaga pendidikan tertinggi seperti perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali di pelosok-pelosok daerah tertentu yang mayoritas masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Menurut Minto Rahayu, telah dibuktikan bahwa sejak bangsa Indonesia diproklamasikan sebagai negara pada tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia telah digunakan sebagai pengantar dalam dunia pendidikan menggantikan bahasa Belanda. Nah, untuk yang ke-9, sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional. Bahasa Indonesia adalah alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintah. Dan untuk sekarang saya akan membahas mengenai peran penting bahasa Indonesia. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa peran bahasa sebagai identitas suatu kelompok masyarakat dapat dijadikan media untuk penguatan identitas kelompok. Oleh karena itu, penguatan identitas nasional bangsa Indonesia sebenarnya dapat dilakukan dari hal terkecil, yaitu penggunaan bahasa Indonesia. Semakin kita bangga menggunakan bahasa Indonesia, semakin kuat identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia seluruh masyarakat Indonesia dapat menimbulkan perasaan kepemilikan yang sama terhadap bahasa Indonesia di antara masyarakat Indonesia yang beragam. Hal ini dapat memperkuat rasa nasionalisme di antara masyarakat Indonesia. Jadi, untuk kesimpulan dari fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia yang baru saja saya tadi jelaskan, yaitu bahasa Indonesia sangat penting bagi bangsa ini. Bahasa Indonesia memiliki fungsi dalam segala bidang, baik sosial, budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Peranan bahasa Indonesia sebagai pengantar dan penghubung di masyarakat sangat penting, sehingga masyarakat kita mampu mengembangkan pemikiran dan ide-ide dengan baik. Bahasa Indonesia dalam kenyataannya sekarang ini mulai redup di dalam jiwa kaum muda dan pelajar. Hal ini dikarenakan mereka lebih bangga apabila mampu berbahasa asing ketimbang menggunakan bahasa Indonesia sendiri. Bahasa Indonesia dicampur-campur sehingga tatanan atau ejaan yang disempurnakan tidak diindahkan lagi, yang mengarah tidak sesuai lagi tatanan itu. Oleh karena itu, sebagai warga Indonesia, sepatutnya bangga dan mulai sadar untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, jadi itulah tadi penjelasan mengenai fungsi dan kedudukan yang sempat saya jelaskan. Semoga teman-teman bisa mendapat beberapa ilmu dari apa yang saya sampaikan tadi. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.